Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi ajar kelas 10 Sejarah Peminatan IPS dengan judul materi Manusia Indonesia, Corak Kehidupan dan Hasil-hasil Budayanya pada Masa Praaksara. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk kalian seperti biasa klik tombol subscribe. Yang belum subscribe lalu like kalau misalnya kalian suka, dan jika ada pertanyaan, pendapat, kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Oke guys, langsung kita mulai saja videonya. Materi yang pertama adalah manusia dalam lintasan sejarah evolusi biologis manusia purba. Sekitar 4 juta tahun yang lalu muncul hominidae pertama yang kemudian lebih dikenal dengan nama Australopithecus. Jenis hominidae ini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan manusia modern. Meskipun batas pinggang ke atas masih sangat menyerupai kera, makhluk ini telah memiliki tingkat intelligence quotient IQ antara 75 sampai 85. Sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, marga atau genus Homo ini berkembang menjadi Homo erectus. Diyakini Homo erectus tidak lagi memakan tumbuh-tumbuhan tetapi memakan daging. Persebaran manusia purba. Homo sapiens atau manusia modern muncul sekitar 200.000 tahun lalu di Afrika. Hal ini dibuktikan oleh banyak fosil yang ditemukan seperti di situs Omokibis di Ethiopia dan di situs arkeologi Israel. Manusia dari jenis ini diperkirakan punah pada sekitar 90.000 tahun yang lalu. Sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, dan kelompok inilah yang kemudian menggantikan semua jenis manusia yang sudah lebih dahulu ada, seperti Homo neanderthalensis dan Cro-Magnon atau manusia modern yang mendiami Eropa. Kira-kira pada sekitar 40.000 tahun yang lalu, manusia modern mulai memasuki wilayah orang-orang Neanderthal atau wilayah-wilayah Eropa. Jadi pertama kali ditemukannya Homo sapiens atau manusia purba yang cukup modern itu dari Afrika dan nantinya akan menyebar ke Asia, Eropa dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Persebaran manusia purba. Pertama, manusia purba Afrika. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika antara lain ada Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Homo rudolfensis, Homo ergaster dan Homo naledi. Lalu manusia purba di Eropa. Manusia purba jenis Homo neanderthal mendominasi wilayah Eurasia selama hampir 200.000 tahun. Penggantinya adalah Cro-Magnon yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari pendahulunya. Lalu manusia purba di Amerika. Bukti arkeologis menunjukkan manusia purba mulai menetap di Amerika sekitar 15.500 tahun yang lalu. Mereka hidup secara nomaden, selalu berpindah mengikuti hewan buruan. Lalu manusia purba di Asia, itu yang pertama ditemukan namanya Sinanthropus pekinensis atau Homo pekinensis ya. Manusia modernnya juga dikenal dengan sebutan manusia Peking. Manusia purba jenis ini memiliki volume otak 900 sampai 1200 cc, sudah mendekati kapasitas otak manusia sekarang yaitu 1400 cc. Nah, berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali jenis atau ras manusia ya. Ada ras-ras itu terbagi jadi ke beberapa jenis ya. Yang pertama ada ras Australoid, ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietsoten tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-cirinya volume otak sebesar 1650 cc, wajah yang datar lebar, cuping hidung lebar, dahinya agak miring ke atas, dan di atas rongga matanya terdapat busur kenung yang nyata. Ras jenis ini menyebar ke Papua Barat dan Timur dan Melanesia seperti Vanuatu, Solomon dan Fiji. Lalu ada ras Mongoloid, ditemukan di Gua Chow Kau Tien, Peking atau Beijing tahun 1920-an. Ditemukannya, ciri-cirinya adalah volume otaknya berkisar antara 900 sampai 1000 cc. Ras jenis ini menyebar ke Asia Timur, Tenggara, Tengah, Utara, lalu Amerika Utara dan Selatan. Lalu ras Caucasoid. Ras ini berkembang dari manusia Cro-Magnon yang ditemukan fosilnya di desa Les Aisies, Prancis. Manusia jenis ini yang sekarang tinggal di wilayah Eropa
Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Asia Barat. Lalu ada ras Negroid. Ras ini ditemukan di Aselar, di tengah-tengah Gurun Sahara sebelah timur Timbuktu, yaitu Homo sapiens aselar. Dari keempat jenis ras manusia inilah manusia berevolusi dalam beragam perkembangan fisik dan sifat yang dipengaruhi lingkungan. Masih ada ras lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam keempat ras pokok tersebut. Mereka adalah orang Bashmen atau Bushmen, penduduk asli Gurun Kalahari di Afrika Selatan, lalu orang Wedoid, penduduk asli pedalaman Sri Lanka, dan orang Ainu, penduduk asli Karafuro dan Hokkaido di Jepang. Nah, lalu dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Kita tahu bahwa Homo sapiens itu manusia modern diperkirakan telah munculnya itu sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Yang pertama adalah teori out of Africa, yang kedua adalah teori out of Taiwan, dan yang ketiga adalah teori out of Yunan. Yang pertama, teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Lalu teori yang kedua adalah teori out of Taiwan. Padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan itu penutur bahasa Austronesia menyebar ke Nusantara, kebudayaan bercocok tanamnya. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga, teori out of Yunan. Jadi manusia purba itu berasal dari Yunan. Nah, ini adalah peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Bisa kalian lihat yang merah ini adalah wilayah persebaran manusia purba tadi ya. Ini adalah peta wilayah Afrika, nanti menyebar ke Eropa, lalu ke Asia, nanti ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan akhirnya ke Australia. Nah, ini lihat, ini juga sama ya. Ternyata manusia purba ini sampai menyebar ke wilayah di benua Amerika. Lalu teori out of Yunan, manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia ke Yunan dari Yunan ke Indonesia. Yang pertama adalah dari Negrito, mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Lalu Proto Melayu, suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Lalu ada Detro Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Nah, ini ya, sedangkan peta wilayah persebaran manusia yang berasal dari Yunan yang diyakini sebagai asal usul nenek moyang Indonesia. Jadi Yunan itu ada di wilayah Cina, guys. Nah, corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia masa praaksara Indonesia. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa megalitikum tidak termasuk periodisasi tersebut. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut dengan Paleolitikum, dan yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut dengan Mesolitikum. Ini berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya ya guys. Jadi bisa dikategorikan seperti ini. Dasarnya adalah dari hasil-hasil kebudayaan. Yang pertama adalah masa Paleolitikum. Berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu. Manusia purba yang menghuni di zaman ini ya, yang hidup di zaman ini ada Meganthropus dan Pithecanthropus. Lalu hidup mereka itu nomaden atau tidak bertempat tinggal tetap dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang, dan telah mengenal konsep primus inter pares atau sistem kepemimpinan yang dipilih melalui, biasanya ada yang seperti pertarungan ya guys, antara satu calon pemimpin dengan calon pemimpin yang lain. Misalnya nanti yang terkuat ya setelah Royal Rumble tersebut itu ya, setelah bertarung itu akan dipilih menjadi ketua suku atau pemimpinnya. Lalu mereka berburu dan mengumpulkan makanan. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar. Benda-benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yakni Ngandong dan Pacitan. Kenapa disebut dua kebudayaan dari Ngandong dan Pacitan? Karena memang ditemukannya di wilayah Ngandong dan Pacitan. Nah, ini adalah Pithecanthropus ya, gambaran atau ilustrasi dari Pithecanthropus, dan ini Meganthropus. Bisa kalian lihat kursornya. Lalu ini adalah alat-alat yang ditemukannya, ada flakes ya,
Ada alat-alat dari tulang, lalu alat serpih batu dan kapak perimbas. Nah, selanjutnya adalah Mesolitikum, di mana di zaman ini sudah ditemukan api atau pembuatan api, adanya sampah dapur atau kiokan Madinger, ada lukisan dinding gua, lalu ada kapak genggam Sumatera leaf. Lalu masa ini berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun lalu. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satu sisinya itu dihaluskan. Manusia yang hidup yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid, berburu dan mengumpulkan makanan juga sama ya. Nah, zaman Mesolitikum ini tadi sudah disebutkan ya, ada sampah dapur atau disebut dengan kiokan Madinger. Lalu mulai mengenal tradisi melukis. Tadi ada lukisan dinding dikenal dengan peradaban Abruzos dan semi sedenter. Jadi mereka itu semi menetap ya, tapi kadang-kadang menetap, kadang-kadang juga nomaden. Menemukan cara pembuatan api, lalu mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Nah, selanjutnya masa bercocok tanam, yang sebenarnya ini adalah ketika Nusantara itu kedatangan bangsa Proto Melayu yang berasal dari Yunan tadi, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut dengan budaya Neolitik atau batu muda. Nah, ini masa Neolitikum itu berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi, mengenal sistem barter. Jadi sudah ada barter, benda hasil kebudayaannya berupa alat batu sudah mulai dihaluskan pada kedua sisi, menetap di desa-desa kecil dan dalam komunitas petani bangsa Melayu Proto Melayu atau disebut dengan Melayu tua. Nah, ini adalah hasil-hasil kebudayaannya, ada barang-barang obsidian, gerabah, perhiasan, kapak lonjong, mata panah dan beliung persegi. Nah, masa perundagian atau masa logam. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Detro Melayu atau Melayu muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Corak kehidupan dan hasil budaya manusia masa praaksara Indonesia juga ini masih di masa perundagian atau masa logam. Masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu dan besi. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Artefak besi antara lain ditemukan di dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Berdasarkan lokasi penemuannya di Nusantara dan ciri khas reliefnya, nekara dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe pejeng dan tipe heger. Nah, ini adalah perbedaan antara heger satu dan pejeng ya, dan pejeng. Perbedaan nekara ciri-cirinya, kalau misalnya bentuk heger itu tambun dan bagian pukulnya menyatu dengan bagian badan, saat itu memiliki ukiran hiasan katak. Kebudayaan Dokson Vietnam. Jadi kebudayaan ini berasal dari Vietnam, memohon keselamatan ya, fungsinya itu menolak bala, meminta hujan dan mengusir roh-roh jahat. Nah, sedangkan di Indonesia itu bentuknya lebih ramping dengan bidang pukulnya yang menjorok ke arah luar dari bagian bahunya. Asli Indonesia ditemukannya di Bali, lalu umumnya sebagai sarana upacara, lambang status sosial dan mas kawin juga bisa. Oh ya, ini yang terlewat ya tadi, itu adalah zaman Megalitikum. Masa Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok periode praaksara Indonesia. Cara kebudayaannya ada di hampir setiap masa praaksara di Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Misalnya menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Lalu ada dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Ada punden berundak, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Lalu ada waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Lalu ada sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Lalu ada arca batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, ini masuk ke kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern ya. Munculnya tradisi gerabah. Menurut Kreut dan Van Heegeren mencatat pembuatan gerabah dengan teknologi tatap
pelandas masih tetap digunakan oleh orang-orang Toraja di Sulawesi sampai sekarang. Di Pulau Jawa, di daerah-daerah seperti Tuban, Bantul, Gunung Tangkil, Bogor, dan Desa Ajun dekat kota Pamanukan, sampai sekarang masih banyak dijumpai pembuatan gerabah dengan teknik yang sama. Tradisi megalitik dan sistem kepercayaan. Dolmen meja untuk meletakkan sesaji masih terdapat di Kampung Tarung Waitabar, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi sampai sekarang masih ada kebudayaan tersebut. Lalu tradisi penguburan. Suku Toraja menggunakan sistem penguburan langsung dan dimakamkan di tebing batu yang disebut dengan londa. Jadi kalau misalnya kalian ke Sulawesi, khususnya di Toraja, itu kalian akan menemukan cara penguburan yang unik. Di mayat-mayat ini disimpan di tebing. Nah, lalu tradisi bercocok tanam. Sebentar. Oh ya, betul ya, tradisi bercocok tanam. Sejumlah tradisi bercocok tanam manusia praaksara yang masih dapat ditemui dalam kehidupan modern ini, diantaranya adalah tradisi bercocok tanam yang dilakukan oleh orang-orang Kanekes yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, yang lebih kita kenal dengan sebutan masyarakat Baduy. Nah, lalu jenis-jenis manusia purba di Nusantara. Ada Meganthropus paleojapanicus, ada Pithecanthropus erectus, dan ada Homo ya. Yang pertama adalah Meganthropus paleojapanicus. Fosil Meganthropus paleojapanicus ditemukan pertama kali oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleojapanicus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ciri-cirinya tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, lalu tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Selanjutnya Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya volume otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Nah, lanjut ke Homo erectus ya, atau Homo. Jadi yang pertama itu ada manusia Peking. Manusia Peking diperkirakan hidup antara 770.000 sampai 230.000 tahun lalu. Volume otaknya sekitar 1000 sampai 1140 cc. Dahi yang kecil, tulang tengkorak yang tebal, dan memiliki gigi geram yang besar. Lalu ada bocah Nariokotome, diperkirakan hidup pada 1,5 juta tahun yang lalu. Fosilnya adalah seorang anak yang diperkirakan berusia 7 sampai 18 tahun. Tinggi badannya yang paling pendek adalah 163 cm dan paling tinggi 185 cm dengan volume otaknya sekitar 880 cc. Diperkirakan bocah Nariokotome ini hidup di 700.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Volume otaknya sekitar 900 cc dengan otot rahang yang kuat, tulang tengkorak yang tebal, dan memiliki rahang besar tanpa dagu, serta tinggi berkisar antara 165 sampai 160 cm. Nah, jenis Homo ini itu temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis, ya, atau manusia wajak yang ditemukan di daerah Wajak. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietsoten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889 ya, di Wajak. Nah, berikut ciri-ciri manusia wajak: tinggi badan sekitar 170 cm, volume otaknya sekitar 1550 cc sampai 1650 cc, muka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Lalu jangan lupa juga kalau suka di like. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, pendapat, komentar, kritik, dan saran silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, seperti biasa kita akhiri dengan salam suka-suka. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.